Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa dengan saya Pendeta Pontius untuk renungan hari ini. Kita berpantun dulu. Jalan-jalan ke Cililitan sehingga sebentar beli kemeja. Hari ini banyak kegiatan, besok anak Tuhan harus ke gereja. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini adalah tertulis dalam kitab Imamat pasal yang ke-11 ayat yang ke-45. Demikianlah firman Tuhan. Sebab akulah Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus. Sebab aku ini kudus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada satu pantun tua dari Melayu berbunyi seperti ini. Berlayar ke Selat Malaka, jaga kemudi, jangan binasa. Jika ada berbaik budi, alangkah kita baik berjasa. Alangkah baik kamu berjasa. Kira-kira seperti itu, saudara. Nilai dari pantun itu menegaskan bahwa setiap orang pasti pernah ditolong orang lain. Maka dia harus menjaga budi itu dan berusaha membalasnya dengan berjasa. Nas ini menjadi pengulangan pesan kembali. Karena sebelumnya sudah disuarakan kepada bangsa Israel saat mereka sedang berjalan arak-arakan dalam proses keluaran atau keluarnya mereka dari Mesir. Tapi kali ini umat Israel diingatkan kembali supaya tidak lupa serta mengingat siapa yang telah berjasa yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dialah Tuhan yang disebut Yahweh, juga kadang disebut Elohim, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Seorang penulis Yahudi masa kini menuliskan dalam bukunya bahwa ketika seorang Yahudi ditanya dengan pertanyaan seperti ini, berapa banyak orang Yahudi yang dibawa Yahweh keluar dari Mesir? Jawaban semua anak-anak Yahudi adalah, saya adalah salah satu yang dibawa keluar dari tanah Mesir. Jawaban itu sungguh mengagumkan. Mereka tidak perlu data berapa banyak jumlah yang keluar dari Mesir. Mereka tidak perlu ingat pedihnya perjalanan 40 tahun di padang gurun. Tapi mereka hampir dikatakan bisa punya satu pengakuan atau credo, yaitu melalui jawaban tadi. Saya adalah salah satu yang dibawa keluar dari tanah Mesir. Walaupun mereka masih remaja hingga sekarang. Itu jawaban mereka. Saudara-saudara yang terkasih, pendampingan Tuhan yang membawa Israel keluar dari Mesir bukanlah perkara yang mudah. Tapi bukan juga hal yang terlalu sulit untuk Tuhan. Selain tantangan yang datang dari bangsa-bangsa luar, hal ini relatif lebih mudah. Ini lebih mudah. Tantangan dari luar. Sedangkan tantangan yang paling besar adalah datang dari bangsa Israel itu sendiri. Dan tantangan inilah yang paling sulit. Mengapa sulit? Contohnya, saudara-saudara. Percepatan perubahan umat Tuhan beralih kepada ilah lain. Dan juga keteguhan hati mereka yang cepat terdegradasi ketika menghadapi suasana baru di petualangan padang gurun. Akan tetapi Tuhan yang Maha Pengasih dan panjang sabar tidak pernah murka dengan membinasakan umatnya. Umatnya hanya diberi pelajaran yang sangat keras. Oleh karena pengajaran keras itulah Israel berhasil memenangkan petualangan 40 tahun di padang gurun. Dengan demikian saat mereka sudah tiba di tanah Kanaan, Tuhan mengingatkan mereka agar tidak lupa
Siapa yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir? Saudara pendengar firman Tuhan saat ini, Tuhan sangat senang dan menginginkan umatnya hidup dalam kekudusan. Kata kudus yang disalin dari kata kadus, bukan hanya sekedar hidup suci dan bermoral baik, tetapi lebih dari itu, yaitu bahwa umat Tuhan telah dikhususkan dari masyarakat umum. Dalam bahasa Batak disebutkan napinapulik, dikhususkan untuk Tuhan, yaitu menjadi umat pilihan bagi Allah. Tuhan Yesus lebih spesifik menyebut kita adalah anak-anaknya. Oleh karena itu, bagaimana layaknya sebagai anak Tuhan? Tentu jawabannya adalah tidak ikut dengan pola hidup duniawi walau masih hidup di dunia. Hidup kudus adalah kemampuan menjaga gerak-gerik tubuh kita agar tidak menjadi dosa bagi yang lain. Ucapan kita hendaknya penuh makna, bagaikan makanan yang punya rasa garam yang pas. Saudara-saudara, hidup kudus berarti tidak menjadi batu sandungan bagi yang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami sebagai umat pilihan yang telah dikhususkan untuk Tuhan tempa terus untuk menjadi hidup kudus. Tapi terkadang kami lupa. Kami adalah anak-anak Yesus Kristus, anak-anak-Mu. Sehingga kami sering melupakan dan mempertahankan kekudusan sebagai umat Tuhan. Padahal kami sudah dikhususkan menjadi milik-Mu, menjadi anak. Untuk itu kami berdoa, memohon kepada Tuhan, kuatkan dan mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak umat pilihan-Mu supaya teguh bertahan menghadapi berbagai macam cobaan duniawi ini. Terima kasih Tuhan atas berkat hari ini, atas kehidupan hari ini yang boleh kami rasakan. Kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu, umat-Mu yang percaya kepadamu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Terlebih saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang kurang baik kesehatannya, kiranya Tuhan memulihkan mereka. 1 minggu peringatan Paskah sudah berlalu. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu sungguh luar biasa kepada kami dahulu kala. Hingga itu kami rasakan pada saat ini. Dan kami adalah salah satu yang Tuhan tebus melalui darah yang tercurah di Golgota. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan ini. Berkati kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami. Kami juga berdoa buat seluruh pemimpin gereja-gereja di Indonesia ini, supaya tetap arif dan bijaksana, tetap menubuatkan suara nubuatan yang baik untuk negara kami. Dan kami berdoa buat pemimpin negara ini dari presiden sampai pembantunya supaya bersikap adil, bukan hanya mengeluarkan retorika semata, tetapi benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, tapi akan Tuhan sempurnakan karena kasih Sang di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati kamu sekalian. Amin. Saudara yang berkati Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita syukuri dan aminkan agar firman itu menyala terus dalam satu hari ini. Salam, selamat berkarya, Horas.